di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Maka PKS ingin menegaskan bahwasanya PKS bersama rakyat. Mari kita tolak kenaikan harga BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Maka anggota DPR sekarang saja itu sudah minimal 2 kali lipat dari yang kami terima. Kenapa DPR kelihatan kecil? Karena DPR itu hanya disebutkan gajinya. Taruhlah gaji 18 juta atau 23 juta. Lalu tunjangan ya, setiap kunjungan kerja DPR itu dapat berapa puluh juta lagi. Setiap reses dapat sekian puluh juta ditambah uang aspirasi. Waktu saya aja tahun 2004 46 juta nih waktu itu. Lalu setiap bahas satu undang-undang 5 juta. Kalau ke luar negeri pulangnya bawa dolar 4.000, padahal sering sekali ke luar negeri. 4.000 dolar. Iya, sehingga waktu saya dulu anggota DPR 2004 sampai 2009 itu minimal kalau dirata-ratakan setiap bulan tuh saya dapat 150 juta tahun 2004. Nah sekarang yang tahun ini DPR tuh sudah ditambah uang serap aspirasi 1 miliar. Udah berapa banyak itu? Per tahun itu? Iya. Lalu kalau kami cuma 100 juta. Ya, saya katakan cuma kalau dibandingkan dengan itu tadi ya, yang miliar-miliaran itu. 100 juta. Itu kalau dirinci seperti DPR, gaji kami itu cuma 5 juta. Khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya yang mau berpikir. Ceritanya untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan bikin option untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel tanda tanya politik semakin gila semakin asik. BBM itu susah untuk diturunkan karena kebutuhan BBM itu jauh lebih banyak disebabkan pertambahan kendaraan tiap tahunnya meningkat pesat. Ini resiko kalau jalan-jalan bagus ya kayak gini. Jalan tol banyak dibangun, resiko. Penggunaan BBM jadi banyak, mobil pun banyak. Kenapa harus marah-marah kepada pemerintah? Kenapa harus mencaci maki pemerintah? Pemerintah ini sedang berupaya jungkir balik untuk memenuhi kebutuhan BBM sebagai bukti pro rakyat. Ya naik dikit nggak apa-apa. Yang harus kalian demo itu adalah turunkan gaji DPR. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau saya hitung gaji satu anggota DPR itu hampir sama atau bahkan lebih besar daripada gaji presiden. Kalau kita gaji presiden wajar. Gaji presiden itu sekitar 90 jutaan atau 100 jutaan. Presiden tunjangannya 2 miliar. Wakil presiden tunjangannya 1 miliar. Seorang anggota DPR gajinya cuma 20 juta. Tapi
Kalau dihitung-hitung lebih besar daripada gaji dan tunjangan presiden. Padahal tugas anggota DPR itu tidak seberat gaji presiden. Dalam setiap rapat dikasih 5 juta. Kalau ke luar negeri dikasih 4.000 dolar. Belum tunjangan lain-lainnya. Belum dana resesi 1 miliar. Hitung-hitung itu satu anggota DPR itu melebihi gaji seorang presiden. Presiden wajar menggaji satu presiden misalkan 100 juta dengan tunjangan 2 miliar wajar, karena dia satu orang. Kalau anggota DPR gajinya kayak presiden, anggota DPR itu ribuan, kurang lebih 450 orang digaji oleh negara kali 2 miliar, kira-kira kurang lebih. Kegedean dana yang dipakai untuk menggaji anggota DPR itu terlalu besar, karena banyakkan 2 miliar kali 450 lebih anggota. Jadi harusnya demo itu bukan turunkan harga BBM, tapi turunkan gaji DPR. Presiden digaji 2 miliar, wajar cuma satu orang. Anggota DPR digaji 2 miliar, berapa banyak? 450 lebih orang. Jadi beban berat itu bukan digaji presiden, tapi menggaji anggota DPR. Jadi bersyukur bro, cuma naik sedikit, Jokowi bisa menggaji anggota DPR yang bombastis. Harusnya si Mata Najwa kritik tuh anggota DPR, berani nggak memangkas gajinya beserta tunjangannya 50%. Karena memang dalam kondisi saat ini negara sedang kelimpungan bukan masalah tidak mampu menjaga kestabilan ekonomi, tetapi kenapa ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang sangat besar dan menjadi beban. Salah satunya gaji anggota-anggota DPR. Coba dong dialihkan demonya, turunkan gaji DPR, turunkan gaji DPR gitu, bukan diturunkan harga BBM. Itu udah mentok, harga segitu sudah mati-matian. Mulai sekarang ganti demonya, turunkan gaji DPR, potong 50%. Gitu, itu baru adil. Nanti kan bisa dipakai subsidi BBM sehingga harga bisa normal kembali seperti disediakan. Saya kira itu cara yang paling bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.